Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara-saudari yang terkasih, mendengar dan merenungkan khotbah Yesus di bukit, kiranya kita dapat menemukan dua hal penting yang dapat kita petik untuk kita hayati dalam hidup ini. Yang pertama, khotbah Yesus di bukit adalah sebuah ajaran yang sangat penting dari pengajarannya selama ia di bumi. Ingat bahwa sesudah khotbah ini dia menyerukan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Maka tentunya untuk mempersiapkan diri menantikan kerajaan Allah, hidup kita harus sesuai dengan apa yang disampaikan dalam khotbahnya di bukit. Ajaran ini dapat dikatakan melebihi segala ajaran manapun dari seluruh tokoh-tokoh filsafat dunia atau para filsuf. Mengapa? Sebab dia menyampaikannya dengan sangat baik dan sangat teratur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, khotbah Yesus di bukit mengajarkan kepada kita bagaimanakah orang yang berbahagia menurut Yesus. Ada 9 ungkapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit ini. Dan setiap ungkapan bahagia itu disertai dengan janji Tuhan. Kebahagiaan menurut Yesus sangat jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia, sehingga terkadang manusia sering menyalahkan Tuhan ketika mereka tersandung sendiri karena perbuatan-perbuatannya yang kadang-kadang tidak melibatkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap dari kita pasti selalu menginginkan kebahagiaan, dan bahkan tujuan utama hidup manusia di dunia ini adalah supaya mereka bahagia. Apakah itu salah? Tentunya tidak. Hanya saja ketika kita mau bahagia, tempatkanlah kebahagiaan itu dalam hidup bersama dan di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan menurut Yesus adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka yang empunya kerajaan sorga. Mereka yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Mereka yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Mereka yang murah hatinya, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Mereka yang suci hatinya,
sebab mereka akan melihat Allah. Mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebab mereka yang empunya kerajaan surga. Mereka yang dicela dan dianiaya karena Yesus dan difitnahkan segala yang jahat, sebab mereka bersukacita dan bergembira karena upahnya besar di sorga. Saudara-saudari yang terkasih, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari semuanya itu adalah orang yang berbahagia menurut ajaran Yesus ini adalah bila orang itu memiliki sikap hati yang beres dan mau tunduk kepada Allah, memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Kebahagiaan sejati kiranya dapat diperoleh hanya ketika kita siap berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri kita sendiri. Maka marilah kita menyiapkan hati kita, hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, kedatangan kerajaannya. Ya Allah Bapa, berilah aku kemampuan untuk menghayati sabda bahagia Putramu, sehingga aku layak disebut sebagai murid-muridnya yang sejati. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin.